Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun di mana Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tanggal 1 kemarin kita telah memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah landasan ideologis yang dirancang untuk menjadi perkat kebinekaan Indonesia. Kita patut bersyukur dengan adanya Pancasila ini. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang terus menghargai perbedaan, saling toleransi, dan mempererat persatuan untuk Indonesia yang semakin maju. Bapak, Ibu, dan teman-teman, di dalam komunitas seringkali kita menjumpai adanya perbedaan, baik di dalam bahasa, sikap, dan lain sebagainya. Sehingga dengan ketidaksamaan terkadang membuat kita tidak nyaman dengan situasi dan kondisi tersebut. Tapi Bapak Ibu, di tengah perbedaan, justru kita dapat belajar untuk menghargai dan mengasihi sesama kita agar semakin lebih baik dan bisa bersatu di dalam setiap apa yang kita lakukan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Arwareva dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum mendengarkan, saya Ruth dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berikan tos kepada kanan dan kiri kita sambil mengatakan, aku hari ini bahagia karena ada kamu loh. Aku hari ini bahagia karena ada kamu loh. Aku hari ini bahagia karena ada kamu loh. Baik, sudah siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya? Yes. Kurang semangat sekali lagi. Sudah siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya? Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk nama Tuhan. Bersuka cita atas rahmat-Nya. Mari semuanya katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Kita semuanya naikkan pujian. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersama-sama kita kembali naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari semuanya kita katakan dengan penuh semangat. Sebab hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari semua katakan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
pujian. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita mau tunjuk kanan dan kiri kita. Kita katakan, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. mari semuanya bersama-sama kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sorakan, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat pisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan, Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Mari bersukacita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita kembali berkumpul beribadah bersama minggu pertama di bulan Juni ini. Sudah mau pertengahan tahun 2025 ya. Puji Tuhan, Tuhan terus menolong kita sampai saat ini. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh host di awal bahwa hari ini tuh adalah hari yang spesial. Kenapa? Bukan karena pakai telur gitu ya. Tapi karena pas banget nih 1 Juni Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Nah, jadi saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema ini pada hari ini. Bukan hanya karena kita sebagai warga gereja, sebagai keluarga besar di gereja ini, tetapi juga karena kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, 1 Juni itu ditetapkan sebagai Hari Pancasila karena pada 1 Juni 1945 dulu Soekarno itu memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tapi Bapak Ibu, ini bukan sekedar ide yang ditulis di atas kertas ya, tetapi sebagai fondasi yang buat bangsa kita ini menjadi lebih kokoh di tengah perbedaan yang ada di bangsa kita. Nah, saya menemukan beberapa fakta menarik tentang negara kita ya Bapak Ibu. Nah, ternyata negara kita itu memiliki pulau sekitar 17.380 pulau. 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Kalau mau liburan ke semua pulau ini saya rasa gak cukup ya. Gak cukup untuk seumur hidup pun kita mau kelilingi kayak rasanya tidak cukup. Tapi begitu banyak pulau. Ini yang tercatat, belum lagi yang tidak bisa terdeteksi gitu. Nah, bukan hanya itu, ada lebih 1.300 suku. 1.300 suku. Bahkan di satu tempat aja bisa banyak suku yang ada di sana. Ditambah lagi ada sekitar lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Luar biasa banget ya keberagamannya, pulaunya, sukunya, bahasanya, dan berbagai macam lagi budaya tradisi yang berbeda-beda. Ini membuktikan betapa kaya dan indahnya ciptaan Tuhan di negeri kita ini. Nah, kekayaan, keberagaman ini Bapak Ibu perlu dirawat gitu. Kenapa? Supaya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah kaki Garuda itu bisa terwujud gitu. Jika keberagaman itu dijaga dengan baik. Nah, kita rakyat Indonesia dan khususnya sebagai pengikut Tuhan Yesus juga perlu sekali memahami konsep ini. Kenapa? Karena kita juga adalah bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Coba lihat samping kiri kanannya. Tidak ada yang benar-benar sama ya. Bahkan dalam satu keluarga pun ada perbedaan. Perbedaan sifat, perbedaan karakter. Di dalam gereja kita ada banyak suku yang ada ya.
Tidak hanya satu suku saja, tetapi ada begitu banyak suku yang ada di dalam gereja kita saat ini. Saya sering menyebut STT Soteria itu taman mininya Indonesia ya Bapak Ibu. Nah untuk informasi saya alumni STT Soteria juga Bapak Ibu. Angkatan 2008 gitu ya. Nah jadi saya sudah terbiasa dengan keberagaman yang ada di Soteria. Ada banyak suku. Ada suku Sumatera, ada suku dari sampai timur pun ada. Ada Nona Ambon di sini. Nah tiba-tiba ada yang keluar ya. Nah, ada dari suku Ambon yang di tengah-tengah kita, mahasiswa baru, mereka 6 orang dari Ambon gitu. Nah jadi di Soteria itu ada banyak suku, ada banyak karakter juga berbeda-beda anak-anaknya ya. Bahasanya juga berbeda-beda dan kalau mereka Bapak Ibu kalau sudah mereka mulai bicara dengan pakai bahasa daerah mereka, wah rasanya mantap sekali ya. Apalagi kalau temannya lupa matiin lampu nanti ada teriakan dari bawah, lampu kakak. Ya, nah jadi itulah keunikan di STT Soteria. Nah jadi Bapak Ibu di gereja, di Soteria, bahkan di rumah kita sendiri pun ya tidak ada yang sama, semuanya beragam. Kalau bukan sukunya yang berbeda ya minimal sifat karakternya berbeda gitu. Nah jadi Bapak Ibu keberagaman ini, perbedaan ini perlu dirawat, perlu dijaga baik-baik. Sebab kalau tidak dijaga dengan baik maka akan jadi bencana. Kenapa? Nah ini yang saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama bahwa yang pertama ternyata perbedaan itu bisa memicu terjadinya perpecahan. Sudah berapa banyak kita lihat di negara kita bahkan juga di seluruh dunia perang terjadi, perpecahan terjadi hanya karena perbedaan suku, hanya karena perbedaan agama. Ada kan terjadi banyak yang seperti itu. Yang satu menganggap dirinya benar dan yang lainnya menganggap diri lebih benar lagi. Nah jadi nggak bisa ketemu tuh karena sama-sama merasa diri yang paling benar gitu. Nah jadi mulai dari perbedaan suku, perbedaan agama, bahkan sampai perbedaan pilihan calon presiden pun bisa jadi ajang keributan ya. Sampai saat ini saya lihat di media sosial itu kecebong dan kampret istilah itu sampai sekarang masih ada gitu. Padahal presidennya sudah lama ganti ya. Tapi sampai saat ini masih ada. Pemilu sudah lama selesai tapi masih ada istilah itu. Nah, jadi perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan calon presiden pun bisa menjadi konflik. Dan bukan hanya hal-hal sederhana itu ya. Ada hal-hal konyol juga yang karena berbeda akhirnya bisa terjadi keributan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perbedaan gitu. Beda perasaan juga bisa terjadi keributan ya. Kamunya yakin, dianya yang gak yakin sama kamu gitu. Nah akhirnya dukun bertindak gitu. Padahal kan mungkin dia lagi pasang setelan cuek ya, statue gitu. Jadi tinggal dikasih effort dulu. Kalau memang cocok, baru datang ke rumah gitu. Baru ada lagu statue ya yang lagi viral gitu. Nah jadi beda perasaan juga ya. Nah ada lagi nih Bapak Ibu yang lebih konyol. Gara-gara beda cara makan, beda selera makan aja bisa jadi bahan keributan. Nah saya nemu di media sosial warga Amerika tuh perang cuitan di Twitter dengan warga Inggris. Gara-gara apa? Gara-gara selera makan. Jadi orang Inggris itu buat makan ya sesuai dengan lidah mereka dong. Nah tapi orang Amerika yang makan salah satu makanan mereka itu sandwich. Merasa ini makanan yang aneh. Gitu. Nah akhirnya dijelek-jelekin lah. Nah kemudian satu orang kemudian ikut-ikutan yang lainnya. Warga Amerika ikut-ikutan ngebully makanan orang Inggris gitu. Nah orang Inggris gak terima, wah enak aja, bales juga. Kalau coklat dari Amerika kayak sabun. Nah kemudian mereka perang-perangan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara beda selera aja. Hanya gara-gara makanan bisa jadi bahan keributan. Hanya gara-gara cara makan saja bahkan bisa jadi keributan gitu. Makan nasi Padang, pakai sendok dan pakai tangan gitu. Siapa yang pakai sendok di sini? Nah katanya kalau makan nasi Padang pakai sendok itu psycho katanya. Katanya aneh gitu. Makan nasi Padang memang benar ada lebih nikmatnya jika makan dengan 5 jari ini gitu ya. Tapi kan setiap manusia ya punya hak asasi ya. Nah ini makan nasi Padang aja nyerempet ke hak asasi manusia gitu. Nah jadi gara-gara cara makan aja bisa jadi
bahan keributan gitu. Nah saya menemukan lagi ya Bapak Ibu hal yang nyeleneh di media sosial. Makan bubur, bayangin makan bubur. Ternyata makan bubur itu ada tim-timnya juga Bapak Ibu. Tim bubur diaduk dan tim bubur tidak diaduk. Siapa di sini tim bubur diaduk? Nah, mereka bilang ada karakternya lagi. Ya, karakter kalau tim bubur diaduk karakternya lebih toleran, suka membaur. Nah, ini yang tidak diaduk orangnya ya baca sendiri ya, nanti marah lagi gitu. Bahkan makan bubur aja Bapak Ibu bisa menentukan kecerdasan seseorang loh. Itu menurut netizen gitu ya. Nah pasti para psikolog seperti Bro Jul menangis lihat ini. Mereka udah belajar mati-matian, pasiennya lebih percaya teori makan bubur. Ya mungkin ini buat lucu-lucuan gitu ya. Tapi orang sumbu pendek kalau baca, enak aja saya belagu ya. Enak saja saya orangnya begitu begini. Ya bisa terjadi musibah gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu ternyata perbedaan itu bisa memicu terjadinya perpecahan. Bahkan dalam gereja sekalipun Bapak Ibu bisa juga terjadi. Jika keberagaman itu tidak dirawat dengan baik. Nah mari kita melihat salah satu gereja yang dilayani oleh Rasul Paulus. Yaitu gereja jemaat di Korintus. Nah gereja di Korintus ini adalah sebuah kota pelabuhan Bapak Ibu. Yang penuh dengan keberagaman budaya. Dan jemaatnya juga campur aduk. Orang Yahudi, non-Yahudi, kaya, miskin dan berbagai strata sosial lainnya. Tetapi sayangnya sering banget terjadi konflik di jemaat Korintus ini. Kita lihat catatannya di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Nah Bapak Ibu dari teks ini ya kita menemukan bahwa salah satu penyebab perpecahan jemaat di Korintus adalah karena mereka terlalu fanatik terhadap pemimpin rohani masing-masing. Ada yang bilang saya dari golongan Paulus. Jadi kalau yang ngajar bukan dari golongan Paulus dia nggak mau dengar ajarannya. Yang satu para intelek bilang, saya dari golongan Apolos. Karena Apolos ini adalah orang yang pintar pidato. Jadi saya hanya mau mendengar ajaran Apolos dan golongannya. Ada lagi yang bilang, saya dari golongan Kefas. Kenapa? Ya karena dia adalah murid yang dekat dengan Yesus. Dipilih langsung sama Yesus. Jadi lebih mujarab dibanding dengan yang lainnya. Jadi saya dari golongan Kefas. Nah yang satu bingung. Paulus sudah diambil, Apolos sudah diambil, Kefas sudah diambil. Nah dia bingung, dia jadi apa nih? Biar berbeda gitu. Saya dari golongan Kristus. Nah lebih mantap lagi kan dari golongan Kristus ngalahin semua yang lainnya. Nah jadi mereka lebih terpikat dengan pemimpin yang kelihatan. Daripada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Nah harusnya kan mau mereka diajar oleh siapa, dibaptis sama siapa, diinjili sama hamba Tuhan siapa, itu tidak masalah. Karena yang menyelamatkan mereka kan bukan Paulus. Bukan Paulus yang disalibkan di atas kayu salib. Mereka juga tidak dibaptis dalam nama hamba Tuhan itu. Tetapi mereka diselamatkan dan kita diselamatkan oleh karya keselamatan Kristus. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, bukan hamba Tuhannya gitu. Tapi jemaat di Korintus gagal fokus Bapak Ibu. Mereka hanya berfokus kepada pemberita firman. Harusnya kan mereka berfokus kepada Kristus, bukan kepada pembawa firman tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika fanatisme terhadap pemimpin, maka yang terjadi adalah bencana. Perpecahan mulai terjadi. Gak mau datang ke bait Allah kalau bukan Paulus yang khotbah. Gak mau datang ke gereja kalau bukan Tuhan Yesus yang khotbah. Waduh, Tuhan Yesus baru hari Kamis kemarin naik gitu ya, masa disuruh turun lagi. Ya bisa aja sih Tuhan Yesus turun sekarang ya, cuman ya kita semua ya selesai gitu ya. Jadi kalau bukan Tuhan Yesus yang khotbah saya gak mau datang. Gak mau ke gereja kalau Pak Doni yang khotbah gitu. Akhirnya makanya Pak Doni sampai sekarang gak maju-maju tuh buat khotbah gitu.
Nah, jadi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus pada saat itu Bapak Ibu untuk berhenti bersikap fanatik terhadap pemimpin. Karena sikap-sikap seperti ini bisa jadi bom waktu bagi gereja yang akhirnya lama-kelamaan akan meledak dan terjadilah perpecahan. Nah, jadi ini hal yang pertama yang saya ajak kita renungkan semua, bahwa ketika perbedaan itu tidak dirawat malah jadi sumber perpecahan. Tapi jangan sampai gara-gara ini kita juga jadinya anti dengan perbedaan gara-gara ini. Akhirnya apa-apa mau disama-samakan, apa-apa mau dicocok-cocokkan. Supaya apa? Supaya aman, cari aman gitu. Padahal kan tidak semua hal di dunia ini bisa dipaksakan untuk bersatu begitu saja ya. Kadang dua hal yang berbeda kalau disatukan malah jadi aneh gitu, nggak pas. Nah, saat ini di kalangan bocil-bocil lagi viral tung-tung-tung sahur ya. Nah, anomali-anomali aneh gitu. Ada balerina cappuccino gitu. Mungkin anak Bapak Ibu ngomong di rumah ya, tralalelo tralala gitu. Kita bisa lihat ya bahwa dua hal yang berbeda kalau disatukan ya tidak selalu bisa fit in gitu ya. Misalnya paus gitu, ikan lah pakai sepatu. Kan nggak masuk gitu. Nah ini tung-tung sahur yang mungkin anak-anak Bapak Ibu biasa ngomong di rumah gitu ya. Nah ini asalnya Bapak Ibu. Dari anomali-anomali yang mungkin menarik dan mungkin juga aneh bagi sebagian orang gitu. Nah jadi kadang dua benda yang berbeda kalau disatukan malah jadi aneh kayak. Jadi nggak semuanya juga bisa fit in dengan satu dengan yang lain gitu. Nah jadi itu. Tetapi kebenaran lainnya Bapak Ibu bahwa ternyata ya. Bahwa ada juga nih persatuan atau ya solidaritas yang ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah jadi ini yang kedua yang mau saya ajak kita renungkan, bahwa ternyata ada persatuan yang ditolak oleh Tuhan. Nah masih ingat gak ya cerita Menara Babel? Buat yang belum tahu nanti bisa baca kisahnya di dalam Kejadian 11. Nah di dalam kisah itu dicatat di ayat 1 bahwa seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Wah keren banget ya, semua orang ngomong satu bahasa. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang lain, cuma satu bahasa saja. Tapi lanjut di ayat yang keempat. Kemudian mereka berkata satu dengan yang lain, marilah kita mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan kemudian marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada satu kalimat, satu kata yang di-highlight di sini adalah cari nama. Nah ini masalahnya, cari nama ini. Tuhan melihat bahwa ini adalah persatuan yang tidak baik. Ini adalah satu bentuk pemberontakan. Nah akhirnya Tuhan itu mengacaukan bahasa mereka ya. Sehingga mereka tidak saling mengerti gitu. Yang satu minta pasir, yang lainnya kasih batu gitu. Minta semen, dikasih batu yang lebih besar lagi, jadi marah orangnya gitu. Yang di atas minta dilempar palu, yang di bawah lempar golok. Karena dia nggak ngerti, jadi begitu chaos gitu. Akhirnya tidak jadilah mereka membangun Menara Babel itu. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu kepada kita bahwa ternyata ada persatuan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yaitu persatuan yang mengedepankan ego, kesombongan, pemberontakan. Itu adalah persatuan yang ditolak oleh Tuhan. Jadi ternyata satu solid ya ternyata tidak selalu berarti baik gitu. Kenapa ya? Karena dari kisah Menara Babel ini kita tahu bahwa ada persatuan yang ujung-ujungnya gak baik juga. Ada solidaritas yang tidak baik. Dan justru malah ditentang oleh Tuhan. Sehingga kalau kita ngomong solid gitu, itu perlu diuji gitu. Satu, dalam hal apa dulu nih satunya gitu. Nah itu perlu diuji. Tetapi yang menjadi kabar baiknya bagi kita Bapak Ibu adalah bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang justru senang dengan perbedaan. Coba kita lihat kisah penciptaan manusia. Dari awal Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Steve ya. Tapi Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan dengan jelas di sana. Dengan keunikannya masing-masing. Keunikan karakternya bahkan keunikan anggota tubuhnya juga berbeda. Perempuan dan laki-laki ada perbedaannya. Bahkan kembar identik sekalipun katanya memiliki sidik jari yang berbeda loh. Bahkan ini udah kembar tapi tetap memiliki perbedaan. Ini menunjukkan bahwa keberagaman itu bukan hanya hal yang wajar. Tetapi memang dirancang dari sananya dengan sengaja oleh Tuhan. Jadi bukan hanya hal wajar tetapi memang
Tuhan berkehendak dengan perbedaan tersebut. Contoh lainnya Bapak Ibu, keluarga kita di rumah. Keluarga juga terdiri dari anggota keluarga yang berbeda-beda ya. Dengan masing-masing perannya. Ada yang berperan sebagai ayah, ada sebagai ibu, sebagai anak gitu. Tidak ada yang memiliki peran yang sama pada idealnya gitu ya. Enggak semuanya ayah semua di rumah gitu. Atau ibu semua di rumah. Ya bisa aja sih ya semuanya ayah gitu. Tapi itu karena situasional, karena kondisi gitu. Tetapi secara ideal yang kita tahu sebuah keluarga terdiri dari anggota-anggota yang berbeda dengan peran yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah jika kita semua sepakat bahwa Tuhan yang membentuk lembaga keluarga, maka itu berarti kita sepakat juga bahwa Tuhan berkenan dengan perbedaan. Keluarga kan Tuhan juga yang membentuk, yang memanggil. Berarti Tuhan berkenan dengan perbedaan tersebut. Nah kalau begitu apa yang mesti kita lakukan di tengah perbedaan? Baik di rumah, di gereja, di tempat kita, circle pertemanan kita juga apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu menurut ilmu sosiologi mengatakan bahwa keluarga itu adalah fundamental unit of society. Keluarga itu adalah unit dasar masyarakat. Nah jadi kalau keluarga adalah merupakan kelompok terkecil yang membentuk fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, maka jika kita ingin menjaga perbedaan yang ada di negara kita bahkan di gereja, maka mari kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena toleran terhadap perbedaan itu dimulai dari keluarga. Nah ini take away yang pertama yang saya ajak kita untuk lakukan. Mari kita mengajar dan terus mengarahkan anggota keluarga kita untuk memiliki sikap yang toleran terhadap perbedaan. Dan itu dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Saya punya satu klip Bapak Ibu, klip singkat yang bisa kita saksikan sebentar. Betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga. Nah ini adalah sebuah tes eksperimen yang dicoba kepada anak-anak. Jadi mereka diperhadapkan dengan dua boneka yang berbeda. Quale bambola è bianca? Mana yang boneka putih? Nah dia tunjuk sebelah sini. Quale bambola è nera? Mana boneka hitam? Quale delle due è bella? Nah mana boneka yang cantik? Questa. Nah, Qual è quella bella? mana yang cantik? Qual è quella brutta? Mana yang jelek? E qual è quella buona? Nah ini boneka yang baik menurut dia. Quale è cattiva? Mana yang buruk di antara dua boneka ini? Qual è buona? Kenapa yang mana yang baik? Lei. Nah ini boneka yang baik menurut dia. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Oh karena dia punya mata biru Quale makanya è cantik. cattiva? Mana yang jelek? Nah, dia tunjuk ya. Perché è cattiva? Kok dia jelek? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Mana boneka yang seperti itu? Nah, dia melihat dirinya jelek. Nah, Bapak Ibu ini adalah sebuah eksperimen ya yang dilakukan kepada anak-anak kecil ini. Tapi yang pertanyaannya adalah kok bisa ya anak-anak kecil seperti ini bisa mengatakan bahwa warna kulit tertentu jelek, warna kulit tertentu buruk dan warna boneka yang lain itu adalah baik. Apakah dia searching itu atau bagaimana gitu.
Nah, salah satu mengatakan bahwa dari mana lagi nih kalau bukan dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Dia belajar dari keluarganya untuk mengidentifikasi hal-hal seperti itu dan kemudian itu yang dia praktekkan di luar sana. Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan seperti ini. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Nah, jadi Bapak Ibu, anak itu belajar sesuatu untuk pertama kalinya ya dari dalam keluarga. Bukan dari luar, tapi dari dalam keluarga. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan bagi seorang anak di dalam keluarga. Nah, kalau di rumah orang tua sering membanding-bandingkan anaknya atau disama-samakan dengan kakaknya misalnya, oh kamu harusnya seperti kakakmu, berprestasi, bisa diandalkan, lebih cantik. Atau dibandingkan dengan adiknya, kamu harusnya seperti adikmu dong. Meskipun masih kecil tapi dia bisa bertanggung jawab, dia keren dan lain sebagainya. Tapi justru treatment yang seperti ini, perlakuan yang seperti ini Bapak Ibu bisa memicu musibah di dalam keluarga. Bisa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Si kakak lebih jadi benci dengan adiknya, adiknya tidak respect dengan kakaknya. Kenapa? Karena dijelek-jelekin, tidak hormat dengan kakaknya. Bahkan anak benci dengan orang tua. Bahkan ada yang benci dengan dirinya sendiri. Kayak tadi ya, anak itu melihat dirinya buruk. Dan bahkan mereka mulai mempertanyakan, kalau saya buruk, ngapain saya lahir di dunia ini? Kalau saya buruk, ya udah mending sekalian buruk aja, diburukin sekalian gitu. Nah, semua ini terjadi karena keinginan kita yang ingin memaksa semuanya harus sama-sama pintar, sama-sama memiliki kemampuan yang sama, memiliki penampilan yang sama, yang akhirnya yang menjadi bom waktu juga. Dan kemudian pengalaman-pengalaman yang di rumah ini yang nantinya akan terproyeksi keluar ketika mereka bertemu dengan orang lain. Menjadi benci dengan orang yang berbeda dengan mereka, menjadi rasis, menjadi tukang bullying, karena ya itu tadi. Nah, jadi jika kita ingin merawat perbedaan, keberagaman yang ada, baik di negara kita dan juga terlebih di dalam gereja, ya marilah kita mulai dari rumah kita terlebih dahulu. Sebab sikap toleran terhadap perbedaan ya dimulai dari keluarga. Nah, kemudian yang kedua, gereja kita kan punya tagline ya Bapak Ibu, tagline yang menurut saya sangat bineka. Komunitas orang yang tidak sempurna. No perfect people allowed di gereja kita. Dilarang sok rohani. Ini kan tagline yang sangat bineka gitu. Nah, artinya orang yang tidak sempurna sekalipun diizinkan untuk join di tempat kita. Kita sangat welcome, baik yang sempurna, tidak sempurna, diizinkan untuk join. Kita welcome, kita sangat terima, tidak dihakimi juga, dan kita tidak menghakimi orang lain. Nah, saya mau mengajak kita supaya tagline ini tidak sekedar tagline, tapi saya mau mengajak kita untuk melakukan dan mempraktekannya di rumah 1 minggu ini. Yaitu dengan bermain satu game. Ya, gamenya itu namanya We Listen and We Don't Judge. Kita mendengar dan tidak menghakimi. Nah, jadi permainannya begini. Ketemu sama teman atau sama anggota keluarga, kumpul gitu. Nah, kemudian salah satu setiap orang nanti akan menyampaikan fakta tentang dirinya. Misalnya, saya tim makan bubur diaduk gitu. Nah, nanti yang lain mungkin ada yang mengatakan lagi fakta-fakta yang membanggakan tentang dirinya gitu ya. Ternyata saya ini gitulah. Atau dia mulai mengaku tentang sesuatu tentang dirinya. Nah, nanti kita hanya mendengar dan tidak boleh menghakimi gitu ya. Bisa nanti dicoba di rumah. Tapi jangan dibolak-balik ya, bukan we don't listen dan we judge mati-matian gitu. Enggak gitu ya. Tapi mendengar dan tidak menghakimi ya. Nanti anak-anak milenial, anak-anak Gen Z pasti tahu permainan ini. Nah, nanti para baby boomers di rumahnya diajak main games ini ya, teman-teman ya. Nah, setelah main game ini pasti kita akan jadi sadar. Oh, ternyata masing-masing kita itu punya pola pikir yang berbeda-beda ya. Oh, ternyata dia lebih setuju kalau orang Kristen itu begini. Oh, ternyata dia lebih setuju kalau makan itu tidak berdoa gitu. Nah, itu kan perbedaan perspektif gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mulai mencari tahu dan menemukan the way out-nya gitu, jalan keluarnya. Gimana caranya supaya saya itu tetap bisa nyambung dan akur sama orang yang punya cara berpikir berbeda dengan saya. Jadi sudah tahu tapi bukan menghakimi gitu ya, tapi cari tahu jalan keluarnya.
Gimana supaya tetap akur, di rumah tetap nyambung, tetap ada kehangatan kekeluargaannya di tengah cara berpikir yang berbeda-beda. Waduh Ro, take away-nya susah gitu, nggak bisa main game gitu. Nah saya kasih take away yang gampang buat yang agak kesulitan main game ini ya. Coba 1 minggu ini temukan hal yang Bapak Ibu tidak sukai dalam keluarga. Entah itu seleranya atau cara berpikir anggota keluarganya. Hal yang berbeda yang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara tidak sukai, tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Coba temukan, dan kalau sudah temukan, jangan lupa bawa dalam doa. Supaya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memahami dan mencari jalan keluarnya. Supaya keluarga ini bisa tetap berjalan dengan harmonis. Bapak Ibu, penerimaan terhadap sesama yang tidak sempurna dan menghargai perbedaan sesungguhnya dimulai dari keluarga kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Karena ketika keluarga kita menjadi tempat yang penuh kasih dan saling menghargai, maka disitulah kita sudah berkontribusi mereflektorkan kasih Tuhan. Dan itu sudah menjadi modal banget untuk kita menjadi reflektor kasih Tuhan bagi dunia ini. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang sudah lama mungkin tidak kita nyanyikan. Tetapi lagu ini memiliki makna bahwa mari kita terus memohon kepada Tuhan supaya Ia menyatukan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kira-kira lagunya seperti ini Bapak Ibu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita berdiri Bapak Ibu dan menaikkan pujian ini dari awal. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami. Mari kita angkat tangan kita nyatakan kepada Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau yang menjadikan kami satu sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga keberadaan kami di gereja ini, bahkan di tengah-tengah masyarakat sebagai warga Indonesia, kami juga boleh
mereflektorkan kasih Tuhan yang telah kami terima daripada Engkau. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa ini tetap berada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin, baik dari presiden sampai pemimpin di daerah, mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat keutuhan bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi dan semakin maju, baik dari pendidikan, perekonomian, kiranya semakin maju karena Tuhan yang memberkati dan menuntun para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah memberkati kami, memimpin ibadah kami, dan kiranya setiap kami jemaat-Mu Engkau yang memberkati. Ketika kami pulang Tuhan, kami membawa sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, biarlah beliau juga Tuhan boleh terus dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi ibu rohani bagi kami di tempat ini. Engkau yang memberkati kehidupan beliau, memberkati kesehatannya, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan sukacita kepada Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Lois ya Tuhan. Dan kami semua juga seluruh jemaat di tempat ini, kami terus berserah kepada Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan ternyata Tuhan kita pun senang dengan adanya perbedaan. Terima kasih kepada Pastor Yaro untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semakin dapat menyikapi perbedaan yang ada dengan bijaksana dan justru semakin mempererat persatuan di atas perbedaan kita. Dan kepada Ruth dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat pisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan.